warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu jamaah ahli pengawasan, saya lupa nama musolanya apa. Al-Mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita semua dengan limpahan taufik, nikmat dan hidayahnya dalam perjumpaan kedua setelah perjumpaan pertama pada pekan yang lalu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas perjumpaan yang baik ini. Semoga perjumpaan kali ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambahkan kepada kita keimanan, tambahkan kepada kita istiqomah, tambahkan kepada kita ilmu yang manfaat, maslahat, barokah di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat apa bacaan itu? Bacaan zikir setelah sholat. Alhamdulillah, kita selesaikan part pertama gitu. Kemarin itu judulnya bagian pertama. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sambung gitu, supaya lebih banyak manfaatnya. Kita sambung insyaallah sesi pertama kemarin dengan sesi yang kedua ini, yaitu zikir setelah sholat bagian kedua. Ibu-ibu bawa kertasnya kembali kan? Oh, betul nggih. Betul apa-apa. Bagi yang membawa bisa ikut menyimak nantinya insyaallah. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari bersama bagaimana keutamaan zikir setelah sholat. Juga kita telah belajar pengertiannya, juga bagaimana hukumnya, dan bagaimana kita dalam membaca zikir tersebut, bagaimana yang dituntutkan oleh Nabi SAW dari bacaan-bacaan zikir yang telah kita pelajari bersama. Kemudian juga kita sudah belajar bagaimana ketika kita membaca zikir tersebut, kita benar-benar dapat merenungi dan mentadabburi bacaan zikir yang kita baca. Kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada bacaan zikir apa gitu? Tahlil apa gitu? Sudah sampai tahlil? Sekarang kita baca lagi dari awal. Apa saja bacaan-bacaannya supaya kita tambah ingat insyaallah. Bagi yang membawa kertasnya, kita urutkan bersama. Ketika ibu-ibu selesai melaksanakan sholat fardu, bacaan yang pertama setelah salam adalah apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Kita juga sudah belajar apa hikmah istighfar setelah sholat. Masih ingat ibu? Insyaallah. Kemudian juga kita telah belajar selanjutnya setelah istighfar sesuai dalam hadis riwayat Muslim,
Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Juga alhamdulillah telah kita pelajari maknanya. Kemudian setelah itu mulai masuk bacaan tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Sepertinya di sini belum kita pelajari, tapi kita sudah belajar tentang makna tahlilnya. Sedikit kita mengulang hikmah daripada kita mengawali bacaan zikir kita setelah sholat, yang dimana hukumnya adalah sunnah muakkadah. Masih ingat gak? Hukumnya sunnah muakkadah, yang dimana jikalau ditinggalkan kita kenapa? Kemarin sudah kita pelajari pengertian sunnah. Sunnah itu jika dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan rugi. Sebenarnya dalam makna yang aslinya, kalau ditinggalkan tidak mengapa, tidak berdosa. Akan tapi kan kalau pengertian seperti ini terkadang kita jadi meremehkan yang hukumnya sunnah, kita remehkan. Oh, namanya sunnah itu. Sunnah kan nggak dilaksanakan nggak apa-apa mas. Akhirnya kita meremehkan. Sehingga kita artikan sunnah itu kalau ditinggalkan apa? Kita merugi. Jadi kita tambahkan pengertian supaya kita bersemangat. Kemudian hikmah istighfar setelah sholat adalah kita mohon ampun kepada Allah atas kelalaian kita dan bagaimana kekurangan kita di dalam melaksanakan sholat. Tentunya kita tidak ada yang memastikan sholat asar tadi benar-benar khusyuk, benar-benar baik sholat kita. Ada yang menjamin sholatnya asar tadi sholatnya sempurna, namun betul ibu. Betul gitu. Semua kita merasakan sholat kita ini masih jauh daripada kata sempurna. Sehingga kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan istighfar tersebut akan menutup kesalahan-kesalahan kita. Juga setelah itu bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam, di situ kita diingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha as-salam, yang maha memberikan keselamatan. Maka kita di sini minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjadi isyarat bahwasanya orang yang rajin melaksanakan sholat, ibu-ibu, dia rajin sholat 5 waktunya, kemudian dia bersemangat, ini menjadi isyarat bahwasanya dia adalah orang yang akan mendapatkan keselamatan dari as-salam, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberi keselamatan. Kemudian juga kita telah belajar merenungi makna tahlil yang kita baca, yaitu la ilaha illallah. Nah, la ilaha illallah ini adalah kalimat apa? Tahlil. Kalimat tahlil juga merupakan kalimat tauhid. Kita diingatkan bagaimana keesaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah zat yang menciptakan seluruh makhluknya, baik yang di langit dan ada di bumi. Gunung yang begitu kokoh menjulang tinggi, laut yang begitu luas dengan samudra yang begitu membentang. Dan kemudian kita lihat bagaimana alam yang begitu hijau, pohon beringin bisa tumbuh begitu kokoh. Itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Termasuk ibu-ibu juga, yang menciptakan ibu-ibu dari tidak ada menjadi ada. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kenikmatan. Diberikan susunan tubuh kita ini begitu sempurna. Ada tulang, ada jantungnya, ditata begitu sedemikian rupa urat-uratnya sehingga kita bisa gerakkan. Diberi kedua mata sehat, diberi kedua telinga, diberi hidung. Alhamdulillah di sini semuanya normal, gitu kan? Tidak ada hidungnya 2 itu tidak ada. Atau yang matanya 3 misalkan,
Karena Allah SWT telah menciptakan makhluknya itu dengan begitu sempurna. Ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu baginya tauhidur rububiyah, yaitu tauhid tentang ketuhanan Allah. Allah menciptakan, kemudian Allah merawat, dan kemudian Allah memberikan rizki kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha merajai. Gak hanya diciptakan Allah, tapi dirawat ibu-ibu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Bahkan diberikan rizki oleh Allah. Sampai sekarang masih diberi sehat, masih diberi kecukupan, dapat mendapati makanan pokok sehari-hari, diberi keamanan dan sebagainya. Semua yang menciptakan ini, semua yang memberikan ini kepada Bapak Ibu atau kepada ibu-ibu semuanya, kepada seluruh makhluk Allah di dunia ini, dengan sebegitu sempurnanya, berarti dialah Allah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Sehingga kita hanya beribadah kepada Allah, kita ingatkan ini. Maka seharusnya kalau ibu membaca la ilaha illallah, seharusnya hatinya tenang setelah sholat. Kayak kenapa kok tenang? Sebelumnya banyak masalah, sebelumnya sebelumnya gundah, sebelumnya ada masalah, sedih dan sebagainya. Setelah baca ini la ilaha illallah, diingatkan, saya ini bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa bersama saya. Allah yang maha segala-galanya, gitu kan? Semua urusan kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya ketika kita benar-benar memahami makna tahlil ini, kita bisa benar-benar tenang. Karena tawakalnya semakin tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya kita ini milik Allah, gitu kan? Nah, berarti kita ini harus menyerahkan semua urusan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya hatinya tenang, gitu kan? Karena punya Allah. Orang-orang mukmin imannya kuat kepada Allah, gitu. Nah, ini merenungi bacaan tahlil yang kita baca. Di situ ada bacaannya, nanti bisa ibu-ibu baca dan juga sudah kami sertakan terjemahannya. Bagi yang belum mendapat kertas print-printannya ini, nanti bisa minta ke Mbak Anis gitu, Mbak Terawuh gitu. Mbak Anis niku Mbak IP ini pulau. Ibu-ibu dereng kertas, kalau perkenalkan Mbak Anis niku Mbak IP pulau. Masih pulau asal Mbaknya Mbak asal Mbak Anis. Nah, nanti bisa minta ke beliau kalau ada yang belum mendapatkan. Selanjutnya kita masuk bacaan selanjutnya. Di situ ada Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu bacaannya indah kalau direnungkan. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang dapat menahan, lima a'taita, yaitu apa yang engkau hendak berikan. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menginginkan sesuatu, kalau sudah ingin memberikan sesuatu kepada kita dari karunia-Nya, tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menahannya. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan kalau Allah sudah berkehendak untuk menahan rahmat dan karunia-Nya daripada seorang hamba, daripada makhluknya, tidak ada satupun yang dapat memberikan itu kepada makhluk tersebut. Ini pelajaran apa? Pelajaran keimanan. Nah, seharusnya kita setelah baca ini juga semakin tenang lagi hatinya. Di sini diingatkan semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin diberikan oleh Allah karunia, Allah Maha mampu. Tidak ada satupun yang dapat menolak. Meskipun seluruh makhluk Allah di dunia ini bersatu untuk menolak pemberian Allah tersebut, tidak akan mampu. Sudah jatahnya, sudah Allah berkehendak, sudah jatahnya, sudah Allah beri, tidak ada yang mampu untuk menolaknya. Demikian pula kalau Allah sudah ingin menahan karunia-Nya dari seseorang, tidak ada yang mampu untuk memberikan itu. Nah, ini kan juga pelajaran keimanan bagi kita semua. Nah, selanjutnya di situ masuk bacaan Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Di
di sini tidak kalah dahsyatnya. Bacaan ini subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 ini memiliki fadilah yang luar biasa. Selama ini ibu-ibu ngertos apa badan keutamaan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Selama ini mengamalkan ini ngertos badan fadilahnya, keutamaannya apa? Nah, kalau kita tahu fadilahnya ini, kita semakin bersemangat. Apa kira-kira fadilahnya? Kita pelajari bersama. Di sini kami bawakan sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam yang dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan disyarah oleh guru kami Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Di sini dibawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditatangi oleh fuqara muhajirin. Jadi ceritanya seperti ini. Dulu Abu Hurairah ini bercerita seperti ini. Dahulu itu ada segerombolan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Dari kalangan apa? Muhajirin. Mereka datang berbondong-bondong menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad dhahaba ahlud duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim." Wahai Rasulullah, sungguh orang-orang yang kaya, orang-orang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah melampaui kita ya Rasulullah. Mereka sudah pergi dengan membawa pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sudah mendapatkan banyak sekali keutamaan dan kenikmatan yang kekal dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak pahalanya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Wa ma dzaka?" Apa yang kalian maksud? Maksudnya gimana? Qalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tiquna wa la nu'tiq. Kata para fuqara muhajirin ini, wahai Rasulullah, mereka orang-orang kaya ini, mereka itu juga sholat wahai Rasulullah. Mereka orang ahli sholat sebagaimana kita juga sholat. Mereka itu juga berpuasa, mereka rajin wahai Rasulullah, sebagaimana kita juga berpuasa. Akan tapi wahai Rasulullah, mereka itu mampu untuk bersedekah wahai Rasulullah. Mereka punya harta dan dengan harta tersebut mereka mampu bersedekah. Sedangkan kami wahai Rasulullah, kami gak mampu untuk bersedekah karena kami orang-orang fakir. Wa yu'tiquna wa la nu'tiq, dan mereka Rasulullah, mereka itu dengan harta mereka mampu untuk membebaskan budak. Sedangkan kami gak dapat. Kami gak mampu untuk membebaskan budak karena kami orang-orang yang fakir. Nah, istilahnya di sini mereka minta solusi kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum." Kata Rasulullah SAW, "Maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengan ini kalian akan menjumpai, kalian akan menyusul siapa yang telah meninggalkan kalian." Di orang-orang kaya itu kan tadi sudah melampaui orang-orang yang fakir. Kata Rasulullah, mau nggak aku kasih atau aku ajarkan kepada kalian sesuatu dengan ini kalian akan menyusul siapa yang telah melampaui kalian, dan kalian akan meninggalkan siapa yang ada di belakang kalian. Dan tidak ada seorang pun yang dapat lebih afdal, lebih mulia daripada kalian kecuali siapa yang beramal seperti yang kalian amalkan ini. Kemudian tentu para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah, nggih Rasulullah, kami mau diajari ya Rasulullah. Sesuatu apakah itu ya Rasulullah?" Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33
Kata Rasulullah SAW, kalian membaca tasbih subhanallah, kalian membaca takbir Allahu Akbar, dan kalian membaca tahmid alhamdulillah setiap kali selesai dari melaksanakan sholat sebanyak berapa? 33 kali. Kemudian fuqara muhajirin ini pulang, senang mereka sudah dapat solusi dari Rasulullah SAW. Mereka bahagia. Mereka pulang, akhirnya mereka mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Suatu ketika mereka datang lagi kepada Rasulullah SAW. Mereka kembali mengadu kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, mereka orang-orang kaya, mereka sudah dengar wahai Rasulullah apa yang panjenengan ajarkan. Mereka ternyata tahu wahai Rasulullah, mereka sudah tahu sekarang apa yang panjenengan ajarkan kepada kami dulu, yaitu membaca subhanallah alhamdulillah sama Allahu Akbar 33 kali. Akhirnya mereka mengamalkan seperti yang kita amalkan ya Rasulullah, gitu kan. Kan mereka merasa tertinggal lagi, gitu kan. Wah, ternyata orang-orang kaya juga mengamalkan ini. Ini gimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan pelajari hadis ini. Hadis ini padat akan faidah dan juga renungan yang dapat kita renungkan. Yang pertama, yang dapat kita pelajari daripada hadis ini, tadi dikatakan para fuqara muhajirin datang kepada Rasulullah SAW. Mereka minta solusi. Sebenarnya mereka tuh iri. Kita lihat, para sahabat itu iri. Nek bahasane mriki nggih, napa serai, bukan serai napa nggih, kepingin. Tapi perhatikan ibu-ibu, yang diirikan, yang dihasadkan oleh fuqara muhajirin itu apa? Apakah mereka hasad dan iri terhadap harta orang-orang kaya ketika itu? Yang diirikan apa yang dihasadkan? Pahala yang didapatkan oleh orang-orang kaya. Mereka itu tidak iri kepada kekayaan saudara-saudara mereka. Mereka nggak iri kepada kekayaan daripada orang-orang kaya ketika itu pada zaman Rasulullah SAW. Mereka nggak lihat, Pak Fulan gitu, hartanya banyak. Wah, baru beli unta misalkan zaman dulu gitu. Wah, ini emasnya begitu banyak. Yang mereka hasadkan itu bukan itu, Yang diirikan para sahabat itu apa? Yang dikepingini adalah mereka ingin seperti orang-orang kaya dalam hal apa? Mereka itu lebih banyak pahalanya, gitu kan ya? Orang-orang kaya itu sudah mendapatkan banyak pahala, sehingga mereka iri. Wah, kalau gini pahala saya kalah sama pahala orang-orang kaya. Masya Allah. Pelajaran pertama, yaitu apa? Iri dalam kebaikan. Yang diirikan bukan harta kekayaan, ataupun yang diirikan bukan dunia, tapi yang diirikan apa? Adalah pahala yang begitu besar yang didapatkan oleh orang-orang kaya. Kira-kira kalau zaman sekarang yang pernah membuat yang nonton ini, insya Allah ada kan? Insya Allah orangnya juga hadir di sini. Luar biasa. Jadi para sahabat itu yang mereka pandang itu adalah akhirat. Para sahabat adalah orang-orang yang bersemangat untuk mendapatkan surga, sehingga mereka tuh iri kalau ada orang yang lebih banyak pahalanya. Wah, saya juga kepingin dapat pahala seperti dia. Kalau kita nonton, wah, saya juga kepingin surga kayak. Nah, ini luar biasanya para sahabat. Sehingga di sini yang mereka hasadkan adalah pahala yang didapatkan oleh orang-orang kaya. Sekarang kita akan belajar apa yang dinamakan dengan hasad. Hasad dalam istilah syariat, dalam istilah Islam itu dinamakan dengan hasad. Kalau dalam istilah terjemahan Indonesianya dimaknai dengan iri. Hasad itu sebenarnya adalah sesuatu yang tercela. Namun hasad ini ada dua. Yang pertama adalah hasad yang tercela, dan yang kedua adalah hasad yang terpuji. Iri yang tercela dan iri yang terpuji. Kalau iri yang tercela ini pripun? Namanya hasad.
Hasad niku contohnya seperti ini. Ada orang tetangga kita misalnya. Tetangga kita ternyata baru beli sepeda motor. Sepeda motornya bagus. Belinya cash. Baru datang dari Solo. Datang. Kita lihat. Di sini yang berperan adalah hati. Apa yang berperan adalah ketika kita lihat saudara kita ini, tetangga kita ini baru beli sepeda motor baru, kemudian dalam hati kita di sini bahagia atau ikut bahagia atau ikut apa? Di sini ikut bahagia atau benci? Nah, di sini. Kalau ketika kita lihat, wah motornya nyari, wah kayak diskondi gitu ya. Wah, muka-muka sok motornya rusak gitu misalkan. Perasaan iri yang diiringi dengan keinginan agar nikmat tersebut hilang daripada orang lain, ini dinamakan dengan hasad. Kita benci orang lain punya nikmat, kita benci. Wah, intinya nggak seneng lah orang lain itu punya kenikmatan, padahal Allah SWT memberikan itu. Makanya kalau ada orang yang hasad seperti ini, tandanya dia tidak menerima takdir yang Allah berikan kepadanya. Jadi ini dia adalah orang yang menolak takdir Allah. Dia adalah orang yang membenci takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki setiap orang sudah dibagi-bagi. Kalau sampai orang itu hasad seperti ini, hasad yang tercela, dia pingin nikmat tersebut hilang daripada orang lain, berarti dia tidak ridho terhadap ketetapan Allah yang Allah berikan kepada dirinya. Luar biasa. Ini hasad yang tercela. Dan mungkin sebagian kaum muslimin di luar sana masih ada yang seperti ini. Tapi kalau yang hadir di sini insya Allah tidak. Insya Allah yang hadir di sini insya Allah semuanya tidak seperti ini. Ini yang pertama, hasad yang tercela. Kalau yang kedua adalah hasad yang terpuji. Kok ada iri terpuji? Ada. Iri yang terpuji itu ada. Contohnya seperti para sahabat tadi, gitu kan. Mereka lihat ada orang kaya, diberikan rezeki oleh Allah, hartanya melimpah, tapi harta ini digunakan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk memenangkan agama Islam, untuk kemanusiaan, untuk beramal. Karena dia iri, wah saya kepingin juga nih beramal seperti yang dia amalkan. Wah saya juga kepingin diberikan rezeki yang banyak. Aku pengen sugih seperti dia. Kalau saya sudah sugih seperti dia, saya juga pengen beramal seperti yang dia amalkan. Sering memberi ringan tangan, banyak bersedekah, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pengen seperti ini. Nah ini namanya hasad dalam kebaikan. Ini tidak apa-apa gitu. Kalau yang seperti ini tidak mengapa, gitu kan? Seperti para sahabat tadi, ini luar biasa. Para sahabat itu didikan Rasulullah SAW. Para sahabat itu dididik oleh Rasulullah SAW untuk tidak silau terhadap dunia, sehingga mereka pandang, mereka tuh silaunya terhadap akhirat. Yang mereka kejar adalah apa? Akhirat. Sehingga yang mereka pikirkan apa? Surga, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kepikiran lagi yang seperti ini. Saya kepingin punya harta seperti dia. Saya nggak suka orang lain dapat nikmat dan sebagainya. Yang diinginkan pahala yang didapatkan oleh orang lain. Saya juga kepingin punya pahala yang banyak seperti dia. Sampai di sini dapat dipahami, ibu-ibu? Sakit gak insya Allah? Jadi hasad ada dua, iri ada dua, iri yang baik dan iri yang buruk. Contoh lagi iri yang baik. Ada orang, misalkan dia ini adalah seorang ahli ilmu, dia Pak Kiai misalkan atau Pak Ustaz, dia rajin bersemangat untuk mendakwahkan agama Islam dengan ilmunya yang dia dapat, yang sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dalam hatinya, ya Allah saya juga pengen seperti Pak Kiai. Dia benci, nggak suka. Nah istilahnya orang mereka gitu, sirik gitu lagi. Sirik temen-temen karo aku. Kalau ghibah yang terpuji itu dalam hati itu kita ikut senang. Ibu-ibu
kalau bisa orang lain temannya ibu-ibu dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu ikut senang, nah itu berarti insya Allah hatinya selamat. Tapi kalau orang lain teman kita dapat kenikmatan, dalam hati kita benci, dalam hati kita nggak suka, nah berarti hatinya sedang sakit. Nah ini perlu diobati. Tapi obatnya nggak ada di apotek, ibu-ibu. Seperti ini obatnya nggak ada di apotek, gitu kan? Nah ini perlu kita perhatikan, sehingga nantinya kita arahkan hati kita ini. Kalau kepingin iri yang terpuji, iri yang terpuji, ikut senang, ikut mendoakan, dan dalam hati kepingin, ya Allah, semoga saya bisa seperti dia, sehingga saya bisa beramal seperti apa yang dia amalkan. Ini luar biasa. Ini pelajaran pertama itu. Sehingga para sahabat itu merasa sedih. Jadi sedihnya sahabat itu beda, ya. Sedihnya sahabat itu beda, ya. Saya juga ingin dapat fadilah, keutamaan pahala yang besar, gitu kan. Sedih akhirnya mereka. Selanjutnya, pelajaran dapat kita ambil daripada hadis tadi adalah di sini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ternyata sedekah itu tidaklah hanya pada harta. Sedekah itu tidaklah hanya terbatas pada harta. Selama ini kan kita pahami sedekah itu hanya dengan harta, kan? Tapi ternyata Rasulullah SAW itu menjelaskan dan mengabarkan kepada kita bahwasanya ternyata sedekah itu tidak hanya berlaku dengan harta. Terus dengan apa, Mas? Nah, seperti ini. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awalaisa indakum ma tasaddaqun." Sama, tapi dalam riwayat lain, yaitu ada fuqara muhajirin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam redaksi yang lain, ketika itu Rasulullah SAW bersabda, "Awalaisa indakum ma tasaddaqun." Tidakkah kalian punya sesuatu apa yang kalian sedekahkan? Awalaisa indakum ma tasaddaqun, atau dalam artian, tidakkah kalian sadar kalian itu sebenarnya bisa untuk bersedekah? Gitu. Saya ulangi, tidakkah kalian sadar ternyata bukankah kalian ini mampu untuk bersedekah? Di sini setelah ini Rasulullah SAW akan mengajarkan kepada para sahabatnya. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna bikulli tasbihatin shadaqah." Sesungguhnya bacaan tasbih itu adalah sedekah. Wa bikulli tahmidatin shadaqah. Bacaan tahmid alhamdulillah juga sedekah. Wa bikulli takbiratin shadaqah. Takbir juga termasuk sedekah. Wa bikulli tahlilatin shadaqah. Tahlil la ilaha illallah itu juga termasuk sedekah. Wa amrin bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkari shadaqah. Jenengan merintahkan amar ma'ruf. Misalkan ada anggota keluarga kita yang terlewat sholatnya, kemudian kita ingatkan, ini sudah azan, ini juga termasuk sedekah. Ingat. Wa nahyin 'anil munkari shadaqah, dan juga mencegah dari kemungkaran itu adalah sedekah. Ada di antara anggota keluarga ibu yang melakukan kemungkaran, perbuatan dosa, maksiat, kita ingatkan, ini juga termasuk sedekah. Wa fi buqi ahadikum shadaqah, dan termasuk maaf terjemahannya wa fi buqi ahadikum shadaqah, dan bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam hubungan suami istri itu juga termasuk sedekah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki dia mendatangi syahwatnya, kok bisa dibilang sedekah, wahai Rasulullah?" Terus Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law wada'a fi haram?" Bagaimana pendapat kalian jikalau orang laki-laki tadi meletakkan syahwatnya dalam sesuatu yang haram, bukankah baginya itu dosa? Kemudian para sahabat mengatakan, "Na'am." Ya, betul Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, "Fakadzalika idza wada'aha fi halal." Maka demikian jikalau diletakkan pada yang halal, maka baginya sedekah. Luar biasa. Jadi sedekah itu luas, tidak hanya pada harta. Dibagi menjadi dua. Monggo dapat ditulis. Yang pertama adalah sedekah muta'addiyah.
Dan yang kedua adalah sedekah qasirah. Sedekah muta'addiyah dalam terjemahan bahasa Indonesia maknanya adalah sedekah yang manfaatnya ini sampai kepada orang lain. Jadi orang lain ikut merasakan daripada sedekah kita. Adapun sedekah qasirah yaitu sedekah yang manfaatnya itu hanya untuk orang yang bersedekah tadi pribadi, hanya untuk dirinya sendiri. Tidak manfaatnya ini bisa tersalurkan atau juga didapatkan oleh orang lain. Contoh daripada sedekah yang sifatnya itu hanya untuk diri sendiri ya tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, merintahkan orang kepada kebaikan, menahan orang dari keburukan. Nah, di situ Rasulullah SAW menjelaskan ada sedekah yang sifatnya untuk diri sendiri dan sedekah yang sifatnya untuk orang lain. Jadi ibu-ibu jangan khawatir ternyata pintu sedekah itu begitu luas. Okay? Ini juga termasuk pahala sedekah. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Bahkan ketika ibu hanya tersenyum kepada orang lain, ibu-ibu berjumpa dengan temannya, ibu-ibu senyum, mesem mawon ngeten iki dihitung sedekah. Ibu-ibu mengucapkan salam, assalamualaikum, ketemu orang, ini juga dihitung sedekah. Jadi luar biasa ternyata sedekah ini banyak sekali macamnya dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena ini dari definisi tadi, bisakah orang yang miskin sedekah kepada orang kaya? Bisa. Jadi ternyata bisa orang miskin itu sedekah kepada orang kaya. Dengan apa? Ya, dengan ini tadi, gitu kan? Dengan sedekah yang seperti senyum kepada orang lain, gitu kan? Mengucapkan salam, menyambung hubungan. Ini luar biasa. Saling menasehati dalam kebaikan. Ya, ini juga termasuk daripada sedekah. Gitu. Berarti sedekah orang miskin bisa kepada orang kaya. Tidak selalu orang kaya yang sedekah kepada orang miskin. Ini luar biasa. Islam mengajarkan keindahan. Jadi orang-orang miskin pun juga tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Rasulullah SAW di sini bersabda, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu yang dengan ini kalian akan menjumpai nyusul siapa yang meninggalkan kalian, yaitu orang-orang kaya, dan kalian akan meninggalkan siapa yang setelah kalian, dan tidak ada yang lebih mulia daripada kalian kecuali siapa yang beramal seperti yang kalian amalkan. Ternyata di sini Rasulullah SAW mengajari mereka tentang bacaan zikir. Apa yang diajarkan? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Seakan-akan di sini Rasulullah SAW itu menggambarkan bahwasanya hamba-hamba Allah ini sekarang berada di dalam arena perlombaan. Ibu-ibu ini sekarang berada dalam perlombaan. Para hamba-hamba Allah, mereka itu berlomba-lomba dalam arena namanya ketaatan. Sehingga nantinya ada siapa yang lebih cepat, ada yang lebih unggul dan sebagainya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sabaqal mufarridun, telah melampaui, telah meninggalkan orang-orang yang mufarridun. Siapa orang-orang mufarridun? Wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, adz-dzakirunallaha katsiran wa dzakirat. Mufarridun itu adalah orang-orang yang banyak berzikir dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Jadi kalau diibaratkan sebuah perlombaan lari, yang paling cepat, yang paling depan adalah orang-orang yang rajin berzikir. Saya ulangi lagi, kalau diibaratkan perlombaan lari, orang-orang yang tercepat ini adalah orang-orang yang ahli zikir. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sabaqal mufarridun, orang-orang yang mufarridun, banyak berzikir kepada Allah, dia adalah orang yang tercepat. Dia dapat menjadikan seorang itu tercepat. Padahal zikirnya adalah amalan yang sangat ringan. Amalan ini hanya butuh lisan kita dan hati kita. Tidak butuh mengeluarkan uang,
tidak butuh biaya, tidak butuh tenaga yang ekstra. Akan tapi zikir ini adalah ibadah yang sangat ringan. Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan dalam lisan. Kemudian dia berat di timbangan dan dia dicintai oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jadi di sini zikir itu adalah bacaan yang ringan itu, tapi pahalanya besar. Pahalanya besar pun juga termasuk dari mufaridun tadi, orang-orang yang tercepat, banyak pahalanya. Zikir di samping itu juga dapat untuk melunakkan hati kita dan juga dapat menguatkan kita untuk ketaatan. Kalau ibu-ibu lagi malas ibadah, ibu-ibu lagi bawaannya malas, ibu-ibu lagi bawaannya nopo boten semangat ibadah, zikir. Karena apa? Zikir itu dapat menguatkan seseorang untuk beribadah. Dulu ada sahabat Rasulullah SAW itu yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, syariat Islam ini begitu banyak, wahai Rasulullah. Syariat Islam ini begitu banyak. Kita keberatan, wahai Rasulullah. Begitu banyak syariat Islam, kita ini merasa berat. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Hendaknya senantiasa lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah. Maka apa? Di sini ada faedah. Kalau seorang banyak zikir, insya Allah dia dimudahkan untuk menjalankan berbagai macam ketaatan dan syariat Islam. Ini di antara faedahnya. Jadi kalau ibu rajin zikir, sering zikir, ini insya Allah ibadahnya rajin. Karena apa? Zikir ini dapat menguatkan seseorang, dilunakkan hatinya untuk dapat beribadah taatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Coba mawon mangke kalau panjenengan lagi malas atau lagi apa, banyak berzikir. Maka tadi hitungannya adalah 33. Di sini saya ingin bertanya, apakah yang dimaksud daripada bacaan ini kita membaca subhanallah alhamdulillah Allahu akbar digabung satu sebanyak 33 atau sendiri-sendiri subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Sendiri-sendiri apa digabung? Sendiri-sendiri. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan bahwasanya keduanya adalah cara yang baik. Keduanya bisa dilakukan. Para ulama itu di sini yang dibahas adalah mana yang lebih afdal. Perhatikan, boleh ini, boleh itu. Tapi ulama yang dibahas adalah mana yang lebih afdal. Sebagian mengafdalkan mengafdalkan yang dipisah, sebagian mengafdalkan yang digabung. Tapi keduanya bisa untuk dilakukan. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya di sini subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kemudian ditutup nomor kota. Kan jumlahnya berapa? 99. Ditutup digenapi 100 nomor kota. Genapinya pakai apa? Nah, genapinya bisa dengan dua cara. Yang pertama adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu tahlil. Kalau ibu-ibu menutup dengan ini, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di sini fadilahnya adalah ibu-ibu akan diampunkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Baik. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, totalnya 99, ditutup dengan tahlil la ilaha illallah sampai akhir tadi. Fadilahnya apa? Diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Cuma 1 menit mawon, subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah.
Rasulullah SAW bersabda, "Iqidnal anamil fa innahunna mustantaqat." Kata Rasulullah SAW, bacaan tadi dihitung, diikat dengan hitungan, yaitu dengan jari kita. Bisa dengan apa? Anamil ini adalah maknanya jari atau ujung-ujung jari. Jadi kita hitung dengan jari kita. Karena kata Rasulullah SAW, "Fa'innahunna mustantaqat." Karena sesungguhnya jari-jari itu nanti kelak pada hari kiamat dia akan bersaksi. Jari-jari ini sekarang tidak bisa bicara, tapi nanti di akhirat kita dapat bicara gitu. Sebagai saksi. Dulu kita ini rajin zikir, dihitung pakai tangan, pakai jari. Kata Rasulullah SAW, "Fa'innahunna mustantaqat." Kelak jari-jari ini akan berbicara. Nah, luar biasa kan? Jadi ini menjadi saksi, tambah pahala lagi itu insya Allah. Nah, jadi semangat dihitung pakai jari-jari kita ini. Karena ternyata jari-jari kita ini akan bersaksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua adalah dengan ditutup takbir. Jadi takbirnya 34. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya 34. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Jadi ada dua cara. Kalau ibu bisa pakai cara yang ini atau cara yang kedua. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang selanjutnya. Ini jam berapa? 10 menit lagi gitu berarti. 16.50 sampai jam 5 lawan kan? Nah, berarti 10 menit lagi insyaallah. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini tadi dapat dipahami insyaallah. Jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Di sini saya ingin membahas selanjutnya, faedah selanjutnya adalah ternyata seorang yang miskin, karena tadi berbicara fuqara muhajirin, yang kepingin dapat pahala seperti pahalanya orang-orang kaya yang mereka banyak beramal. Di sini ada faedah. Ternyata orang miskin itu dengan niat yang tulus dalam hati, gitu. Tulus ini boten etok-etok nih, tapi niatnya benar-benar, ya Allah, saya ingin kaya seperti Pak Fulan atau seperti Bu Fulana. Saya ingin kaya seperti dia, yang dengan kekayaan ini saya gunakan untuk ketaatan kepadamu, ya. Ini niatnya seperti ini. Saya ingin kaya, tapi dengan kekayaan ini saya pergunakan untuk menolong dakwahmu, wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin menolong agamamu. Saya ingin digunakan harta ini untuk umat Islam, untuk kemanusiaan, untuk agama, untuk umat. Dengan niat yang seperti ini, yang benar-benar tulus dari hatinya, ini dia bisa mencapai derajatnya orang-orang yang kaya yang beramal. Saya ulang lagi, ini bisa membuatnya dia sampai kepada derajatnya orang-orang kaya yang beramal dengan kekayaannya. Dengan niat tulus, tapi harus benar-benar tulus nih, nggak boleh etok-etokan, nggak boleh bohong, gitu kan? Kalau dia benar-benar dikasih itu, ya seperti itu. Dengan niat yang seperti ini, dengan niat yang tulus seperti ini, mereka akan berada dalam satu derajat yang sama, gitu kan? Oleh karena itu terkadang ada orang yang fakir, ada orang miskin, kelak di hari kiamat itu dia dapati dalam catatan amalnya itu ada apa? Misalkan Pak Sinten namanya, Pak Joko. Misalkan Pak Joko ini dulu orang miskin di dunia. Sudah di akhirat dia lihat di catatan amalnya, di buku amalnya itu ternyata di situ ada ditulis Pak Joko bangun masjid, Pak Joko bangun sumur, Pak Joko menyantuni anak yatim. Padahal dulu nggak melakukan, tapi karena apa? Niat yang tulus dalam hati. Tapi harus benar-benar tulus, harus benar-benar dalam hati itu benar-benar seperti itu. Enggak yuk bohongan, etok-etokan enggak, tapi benar-benar dari ketulusan hati. Ingin mendapatkan pahala seperti itu kan?
ini nanti di hari kiamat bisa dapat itu di catatan amalnya, Pak Joko dulu beramal seperti ini. Seperti amalnya orang-orang kaya gitu kan. Orang-orang kaya menyantuni anak yatim, orang-orang kaya bangun masjid, orang-orang kaya bangun sumur untuk umat. Ternyata orang-orang miskin juga dapat seperti itu. Kalau orang kaya ditanya hartanya di hari kiamat. Tapi kalau orang miskin seperti ini dengan niatnya, dia kan dapat pahala sama, gitu kan? Bedanya apa? Orang-orang miskin hartanya nggak dipertanggungjawabkan. Gitu. Maksudnya apa? Kalau dulu orang-orang kaya diberikan harta, dia beramal dengan ini, bangun masjid dan sebagainya. Itu nanti ditanya tentang hartanya ini digunakan untuk apa, gitu kan? Tapi kalau orang kaya, dia sudah dengan niat yang tulus. Kemudian di hari kiamat itu dapat catatan kebaikan, padahal nggak melakukan. Gitu. Ini nggak ada pertanggungjawaban daripada harta yang dia dulu beramalnya dengan hatinya ini, kepingin benar-benar, gitu kan, bukan bohong-bohongan. Makanya pun nantinya orang-orang fakir ini mendapat kabar gembira dari Rasulullah SAW. Selain daripada itu, dalam hadis disebutkan bahwasanya para orang-orang fakir, fuqara itu akan masuk surga lebih dahulu sebelum orang-orang kaya. Berapa? 500 tahun. Orang-orang fakir, orang-orang miskin di dunia itu akan lebih cepat masuk surga daripada orang-orang kaya. Lamanya berapa? Lebih cepat 500 tahun. 500 tahun itu lama atau sebentar? Hitungan di akhirat satu hari itu 1000 tahun. Berarti kalau 500 tahun setengah hari, lebih cepat, gitu kan? Masya Allah. Karena orang-orang kaya hisabnya lebih ringan daripada orang-orang miskin lebih ringan hisabnya daripada orang-orang kaya. Maka mereka pun masuk surga lebih cepat 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Sudah masuk surga lebih cepat, nanti pun mereka akan lihat balasan daripada niat jujurnya itu, niat tulusnya itu, mereka akan diangkat derajatnya. Luar biasa kan? Masuk surga lebih dulu. Dulu dia punya niat baik di dunia yang seperti itu, di akhirat diangkat derajatnya. Luar biasa kan? Nah, setelah ini ibu ingin jadi orang kaya yang bermanfaat, orang miskin ya, gitu. Luar biasa gitu. Ya, semoga semuanya diberikan kecukupan, ditambahkan karunia Allah, diberikan tambah harta yang barokah, yang manfaat untuk agama Islam. Selanjutnya, faedah yang terakhir adalah ketika Rasulullah SAW bersabda, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Sebagai penutup. Jadi tadi kan fuqara muhajirin datang yang kedua kepada Rasulullah. Mereka mengadu Rasulullah, orang-orang kaya sana. Mereka sudah dengar apa yang kita dapatkan dari engkau ya Rasulullah. Panjenengan ngajarin kami, subhanallah, alhamdulillah, Allahu 33 kali setelah salat. Kita sudah amalkan. Ternyata orang-orang kaya mereka ikut ngamalin ya Rasulullah. Wah, kita ketinggalan lagi gitu kan. Mau orang-orang kaya, mereka sudah mengamal. Ini luar biasanya orang-orang kaya ketika itu. Para sahabat itu luar biasa. Mereka itu enggak pernah merasa cukup dalam hal apa? Dalam hal pahala dan kebaikan. Mau mereka sudah banyak bersedekah, mereka bebaskan budak, tentu pahalanya besar atau besar. Tapi mereka masih merasa kurang. Wah, pahala saya masih kurang. Mereka dengar orang-orang miskin dikasih solusi dari Rasulullah seperti itu. Wah, saya juga mau gitu kan. Diamalkan akhirnya, gitu kan. Jadi orang-orang kaya zaman dulu, zaman sahabat itu luar biasa. Semangat beramalnya tuh tinggi. Nah, mereka kejar apa? Akhirat, gitu kan. Para sahabat itu nggak silau dengan dunia, saya sekali lagi. Para sahabat itu adalah orang-orang yang silaunya akhirat, bukan dunia. Mereka berlomba-lomba mendapatkan akhirat, gitu. Berlomba-lomba. Akhirnya mereka pun mengamalkan seperti yang dilakukan orang-orang fakir. Selain itu mereka orang-orang fakir minta solusi lagi kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Saya tanya kepada ibu, ketika ibu-ibu dengar pernyataan ini, yang ada dalam benak ibu-ibu apa? Rasulullah bersabda, sudah, itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada
hambanya yang ia kehendaki. Kalau ibu-ibu dengan pernyataan ini, yang ibu-ibu pikirkan apa? Jadi kan minta solusi lagi. Gimana Rasulullah? Kita juga ingin orang-orang kaya sudah beramal seperti kita. Berarti mereka ninggalin kita lagi gitu. Sudah. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dia kehendaki. Yang ibu-ibu pikirkan apa? Semoga karunia itu juga diberikan kepada kami. Semoga karunia itu diberikan kepada kami. Nah, Masya Allah, ini biasanya kan orang mikirnya, oh ya udah pasrah gitu kan. Jadi sudah takdir Allah, ketetapan Allah SWT. Ini betul. Kita mengakui ini adalah takdir Allah SWT dan ketetapan Allah. Jadi yang Allah bagi kepada saya sekarang segini, gitu kan? Tapi di samping, di lain daripada itu, di sisi yang lain, di sini ada sebuah pengharapan. Karena Allah Taala berfirman, was'alullaha min fadlik dalam surat An-Nisa. Dan mintalah kalian kepada Allah dari karunia Allah. Karunia Allah itu luas apa? Allah Maha Kaya. Allah Maha memiliki segala sesuatu. Minta kepada Allah. Sudah diajarin sama Allah dalam Al-Quran. Was'alullah min fadlik. Mintalah tambahan karunia Allah SWT. Minta diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga bisa mendapatkan seperti mereka, diberi tambahan harta, tambahan keberkahan dalam harta. Tidak hanya harta saja, tapi diberi keberkahan, bisa beramal untuk kemaslahatan umat Islam, untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Jadi mintalah tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa. Doa itu adalah miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci kita dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ibu dengan doa benar-benar minta kepada Allah SWT. Allah Maha Kaya, gitu kan? Allah itu akramul akramin wa ajwadin, arhamur rahimin. Zat yang paling penyayang di antara para penyayang, yang paling dermawan di antara yang paling dermawan, yang paling mulia di antara yang paling mulia. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga bisa kita amalkan dengan meyakini tadi. Jadi kalau setelah sholat jangan keburu-buru untuk ke dapur gitu. Zikir dulu gitu. Dengan bacaan yang sudah kita pelajari. Subhanallah 33 jangan ditinggalkan. Tadi pahalanya apa? Kalian akan menyusul siapa yang telah meninggalkan kalian, dan kalian akan meninggalkan siapa yang ada di belakang kalian. Tidak ada lebih afdol, mulia daripada kalian kecuali yang beramal seperti yang kalian amalkan. Ditutup dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yaitu digenapkan 100. Utamanya apa? Diampunkan dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Semoga Allah dapat memudahkan kita untuk mengamalkan semua ini sehingga ilmu kita jadi ilmu bermanfaat. Amin. Ilmu manfaat adalah ilmu yang diamalkan dan ilmu yang diterapkan dalam hidup kita. Kita sudah diberikan oleh Allah kemudahan melangkahkan kaki kita ke musola ini untuk hadir ke pengajian. Itu sudah sebuah kebaikan. Allah tambahkan ilmu kepada kita. Semoga dengan ilmu ini kita dapat amalkan sehingga ilmu ini akan terus menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Nah, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya hayyu ya qayyum